perbedaannya hanya soal kunut dan tidak kunut misalnya, tapi udah saling mencaci, saling memaki. Makanya ini sesuatu yang gue kira gak ada dasarnya. Jadi kalau misalnya kita terpancing untuk berantem, berusaha mikir ini syaitan ngasih was-was nih untuk supaya malah jadi perpecahan dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gue ngerasa lebih enteng kerjaannya sekarang dalam dakwah karena ada Kodenis yang menemani kerja dakwah saya dan ngasih warna yang menurut gue berbeda karena walaupun kita latar belakangnya sama-sama santri, tapi latar belakang kesukuannya beda. Di Kodenis keturunan Tionghoa, iya kan kau ya? Iya betul. Saya yang keturunan Arab dan latar belakangnya juga Kodenis lama di Thailand ya? Iya. Thailand kan ya? Iya di Thailand. Nah kalau saya lamanya di sini aja kan, mana-mana. Kodenis apa kabar? Alhamdulillah masih Allah izinkan sehat. Habib sehat? Alhamdulillah sehat. Kodenis katanya tidak hanya pinter bahasa Indonesia, tapi bahasa Thailand. พูดภาษาไทยด้วยนะครับ Apa itu artinya? Bisa ngomong bahasa Thailand juga. ถ้าหมายพูดภาษาไทยได้ก็เพราะว่าเคยอยู่ที่ Thailand 3 ปีแล้วนะครับ Kenapa kan? Oh iya, karena di Thailand tuh berapa lama kok? 3 tahun 1 bulan 10 hari. Kenapa sampai seingat itu? Qadarullah nggak inget aja. Terus dihitung karena berangkat 5 Februari 2014, pulang 15 Maret 2017 dihitung. Atau karena memang ini juga di sana itu ya satu fase kehidupan yang memang iya sih termasuk sesuatu yang disesali, tapi memang juga nggak sedikit pelajaran yang didapat di sana, alhamdulillah. Seperti yang kita pernah ngobrol di podcast sebelumnya, banyak banget pelajaran yang diambil di sana. Nah sekarang itu kita pengen ngobrolin soal perbedaan. Siap. Karena kebetulan sebenarnya ya nggak usah ngobrol, kita itu udah kelihatan nih tentang orang yang berbeda duduk bersama, ngopi bersama dalam kebersamaan. Tapi biar lebih oke, kita itu pengen ngobrol bagaimana sih seharusnya kita khususnya umat Islam yang muda itu menyikapi perbedaan. Siap. Karena kan kadang itu anak muda Muslim, di antara ciri anak muda itu kan dia pingin beda. Makanya kalau di Jaksel tuh ada sobat MG yang pengennya pokoknya beda aja dari yang lain kan. Harus kemana dia berbeda dan akhirnya ya perbedaan itu banyak sekali kita dapati dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Ada yang suka BTS, ada yang suka dangdut, ada yang suka bubut diaduk, ada yang suka kemudian ada yang suka Persib, ada yang suka Persija, ada yang Liverpool, kok ada yang MU. Jadi kadang itu mendalam ketika berbicara perbedaan, the trigger soal perbedaan itu hanya dalam konteks agama. Tidak menyadari bahwa perbedaan itu ada di salah-salah Nah, pertama aku mau nanya ke Kodik, perbedaan apa yang dirasakan dalam kehidupan? Masya Allah, bicara perbedaan lagi, kami yakinnya juga memang kita sendiri sumber perbedaan. Mohon maaf, maksudnya berasal dari perbedaan. Karena ayah dan ibu kita ada berbeda. Karena Allah memang menciptakannya kan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Iya, jadinya
Justru kalau misalkan sama ya nggak akan jadi dong. Justru karena kita berbeda justru jadi. Dan perbedaan-perbedaan yang akan tadi seperti Habib sebutkan di mana-mana itu ada. Justru kalau kita ngelihatnya dari sudut pandang lain, itu tuh benar-benar bisa jadi ladang banget sih, ladang sabar. Sedangkan kita tahu pahala sabar itu luar biasa tanpa batas. Ladang kita bisa dakwah. Coba semuanya udah soleh semua, udah ngerti dalil semua, jangan bisa dakwah lagi, nggak butuh lagi. Kita jadi tiktokers bukan dakwah. Jadi semua serba bisa jadi ladang kebaikan. Tinggal ya isinya apa nih? Kita kalau ibarat kita teko, ya teko kan hanya mengeluarkan isi teko. Kalau emang dari dalamnya memang bismillah, mudah-mudahan jadi baik betulan. Mau perbedaan kayak gimana juga bismillah malah jadi ke arah kebaikan juga. Tapi kalau emang dari dasarnya dari dalamnya mungkin belum bersih, ngelihat sesama apapun tetap aja dicari bedanya, dicari masalahnya, dicari keributannya. Ya. Jadi mau gimana nih? Mau semua serba nggak enak dengan di ubek-ubek terus masalahnya, atau yuk sepakat kita gimana caranya, yang penting Allah jadi tambah, Allah suka aja lah. Tambah Allah suka. Iya, dan ini kalau kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, saya senang melihat perbedaan itu karena ketika ulama berbeda, akhirnya umat itu memiliki pilihan untuk mengambil hukum mana yang bukan sesuai dengan yang dia inginkan, tapi sesuai dengan konteks yang dia butuhkan. Jadi bukan ngambil yang paling enak, ngambil yang paling mudah, enggak, tapi paling enggak punya alternatif. Ketika saya enggak bisa ngambil hukum yang ini, saya bisa ngambil hukum yang itu. Yang penting ini ada dasarnya nih di ulama. Jadi itu kerennya perbedaan, sehingga bikin kita punya pilihan. Kalau secara kontekstual kita nggak bisa ngambil yang ini, ya udah yang itu dulu deh, yang lebih ringan dulu. Apalagi buat anak muda kan, biasanya kalau suruh langsung ambil yang berat mungkin susah. Makanya ya udah ambil yang mudah-mudah dulu, yang penting ada dasarnya. Nah, kok pernah ketemu dengan yang berbeda, tapi kemudian mengarah kepada berpecah? Ada aja sih pasti yang kayak gitu. Ada aja pasti, tinggal balik lagi tapi gimana kita nyikapinnya. Mau ngikutin dia berpecah kita juga yang rugi, mau tetap berusaha istilahnya dia mau kayak gimana pun kita tetap berusaha baikin, itu pun bukan supaya dia suka tapi biar Allah suka, ya udah lempeng aja. Toh akhirnya dia mau kayak gimana juga surga kita tetap bukan di mulut mereka dan kelakuan mereka. Meninggal pun tidak ditanya kelakuan mereka. Jadi ya dari awal awal ke masjid juga ada yang neriakin, woi Cina ngapain lu ke masjid, gitu-gitu ada. Mau dilawan saya nggak bisa Wing Chun ya nggak, satu lawan banyak juga, bukan ahli. Yang neriakin saya itu. Oh ya di awal-awal begitu. Awal-awal ada aja yang begitu. Bahkan Kode ini seorang yang sampai sekarang masih dicurigai dan dianggap mualaf. Iya, padahal sudah sering diluruskan di mana-mana. Iya. Darahnya aja yang Chinese, tapi agamanya sudah terlahir secara Islam, walaupun kenal Islamnya terlambat. Nah, gimana akhirnya menyikapi orang yang mempermasalahkan perbedaan itu ya? Kalau dari Kode, guru kami Ustadz Budi Asari pernah bilang kayak gini, Bib. Kalau orang, apalagi dia sesama muslim masih berantem, sederhana, pasti kurang ilmu. Karena semakin luas ilmu, dan ilmu itu ilmu yang seperti disebut di Al-Quran ya, innama yakhsyallahi min ibadihi ulama. Ulama di situ tidak hanya ngerti ilmu, tapi justru yang malah dengan ilmunya makin takut sama Allah. Maka seharusnya dengan luasnya ilmu yang bikin dia makin takut sama Allah, makin gak berani untuk malah jadi didosain kalau kata orang Sunda ya. Malah semuanya malah dijadikan perbedaan, berantem dan segala macam. Karena waktu ngaji terkait perbedaan itu, saya izin ada ini guru kami ngutipin 4 pendapat ulama, nggak apa-apa gitu dibacakan. Masya Allah. Yang pertama beliau mengutip dari pendapat Imam Ibnul Arabi ya, yang artinya ulama itu tidak akan pernah matang keilmuannya sebelum dia terlepas dari asobia atau fanatisme golongannya. Dan fanatisme itu seperti apa? Baru bisa dibilang fanatisme itu kalau udah jelas salah masih dibilang ya, maka Masya Allah, justru makin dalam dia keilmuannya, dia justru nggak akan malah makin fanatis ya. Yang kedua, guru kami nyebutin dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang artinya jika kamu melihat seseorang mengamalkan suatu amalan agama yang masih diperdebatkan, ada ulama menyebutkan yang ini hukumnya, ada lagi yang menyebutkan itu hukumnya,
Sedangkan kau sendiri punya pandangan berbeda, maka kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, maka kamu jangan sekali-kali melarang orang dari melakukannya. Oh, masih perbedaan. Kecuali yang sudah jelas-jelas sholat hukumnya wajib, dia bilang misalkan haram, wah itu mah udah nggak bisa. Lalu yang ketiga dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, tidak pantas bagi seseorang yang sudah masuk ke level faqih untuk membawa semua orang masuk ke dalam madhabnya dan keras kepada mereka saat terjadi perbedaan. Memang makin bijak ternyata ya, Insya Allah. Segini level faqih yang dimaksud Imam Ahmad ini adalah orang yang, beliau pernah ditanya, ada orang hafal 100.000 sampai 200.000 hadis berikut matan dan sanadnya ya, tidak hanya maknanya aja. Apakah dia sudah boleh berfatwa, beristihad? Belum, kata beliau. Ketika ditanya, kalau 300.000 sampai 400.000 hadis sudah boleh beristihad belum? Baru boleh. Maka kalau misalkan diri ini yang segini masih fakir ilmunya, terus maksa orang untuk ikut golongan kita, ya malu banget sama beliau. Yang terakhir dari Imam Nawawi dari kitab Syarah Muslim, tidak boleh bagi seorang mufti atau hakim syariah memaksakan pendapatnya kepada orang yang berbeda dengannya selagi perbedaan tersebut masih tidak keluar dari Al-Quran, hadis, bahkan ijma dan qiyas. Walaupun bahasanya keberatan, tapi intinya mereka semua tuh memandang perbedaan itu jadi sesuatu yang bukan jadi masalah, malah jadi ladang baik ya, ladang untuk bisa berdakwah, ladang untuk membaring kebaikan, ladang untuk bisa saling, ini loh Islam yang memudahkan, ini loh toleransi itu. Jadi justru mudah-mudahan dengan makin sering ini pun nanti ditonton, makin dilihat, semakin gila saudara, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya saya tuh jadi keinget apa yang menjadi sejarah di zaman Imam Malik. Ketika Al-Muwatta, kitab Imam Malik itu diinginkan oleh Khalifah pada saat itu undang-undang di wilayah kekuasaan Islam pada saat itu. Beliau justru menolak karena kata Imam Malik, biarkanlah setiap orang selama ia berbasis kepada Quran dan Sunnah, tidak berbeda itu apa. Jadi jangan orang dipaksa untuk ikut kepada pendapat yang mereka punya versinya sendiri berdasarkan ilmu yang kemudian mereka dapatkan dari penafsiran itu kebenaran Dayung sama di dayung, dayung sama di dayung, si dayung anak paling gam, anak paling gam, si dayung anak paling gam, anak paling gam. Elok-elok maju barang dan sampai titian patah, elok dirangkau ulang dan sampai lagu bersara. Ramolah ramo dikumbang lajan produknya doang. Ketiklah endah pulanglah baju patah tumbuh hilang bagan lagu lamo takkan laju patah tumbuh hilang bagan lagu lamo takkan laju elok-elok maju parang punya metode menarikan hukum istihsan yang oleh Imam Syafi'i dikatakan itu tidak benar. Dengan tegas Imam Syafi'i bilang itu salah. Jadi perbedaan kita ini nggak ada apa-apanya. Iya, Dari Masya Allah. segi kuantitas jumlahnya kita berbeda paling hanya beberapa masalah ya. Ya kalau di Indonesia muter-muter di mengucapkan selamat Natal, Maulid Nabi, Kunun, itu Zikir aja kan. johir atau tidak. Iya, gitu-gitulah ya. Iya. Itu semua di tataran kuantitasnya nggak lebih banyak Iya. dari Imam Malik dan Imam Abu Hanifah yang 1400 masalah. Sejarah kualitas juga kita hanya di produknya, bukan di istinbat hukumnya, cara penarikan hukumnya, sehingga jauh lebih sederhana. Tapi lihat Imam Malik ketika ditanya siapa Imam Abu Hanifah, seorang yang sangat cerdas, yang dengan kecerdasannya kalau kamu meminta argumentasi bahwa tiang kayu ini, kata Imam Malik, adalah emas, beliau bisa meyakinkanmu secara penuh bahwa tiang ini adalah emas. Masya Allah, saking kuat Saking argumentasinya kuatnya. ya, Iya. Masya Tapi Allah. kita perbedaannya hanya soal kunut dan tidak kunut misalnya. Tapi udah saling mencaci, saling memaki. Makanya ini sesuatu yang gue kira gak ada dasarnya. Karena di antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman diriwayatkan dalam surah Anbiya ayat 78 dan 79 itu terjadi perbedaan. Nabi nih, dua nabi, ayah dan anak. Dan kebenaran berada di pihak Nabi Allah Sulaiman, anaknya. Tapi
keduanya diberikan kebaikan oleh Allah menurut Ibnu Katsir karena Nabi Sulaiman nggak sombong dengan kebenarannya, dan Nabi Daud nggak menganggap rendah Nabi Sulaiman dengan kebenarannya karena dia adalah ayahnya. Jadi sebenarnya sanad perbedaan kita itu justru enjoy aja. Enjoy banget, Masya Allah. Kayak kunut dan nggak kunut, enjoy aja. Cuman giliran enjoy ini salah kok. Dulu ribut. Kunut apa nggak pakai kunut ribut. Tapi sekarang udah enjoy, alhamdulillah. Karena sama-sama gak sholat subuh. Salah, giliran enjoy salah. Terlalu enjoy salah. Kebablasan. Iya. Ya, Dan kalau kata guru kami Habib Jindan, kita itu meributkan perbedaan di internal umat Islam. Iya. Seolah-olah di luar gak ada orang yang berjudi. Iya. Seolah-olah di luar gak ada orang mabuk. Seolah-olah di luar gak ada orang yang membunuh dan lain sebagainya. Yang jelas-jelas itu tadi kata aku, salah itu udah. Yang jelas-jelas salah ini kenapa gak fokus ke sana aja gitu. Nah, kok kemudian kadang kok ya, kita nih tahu nih ilmunya ya, termasuk kita berdua tahu ilmu. Tapi kan kadang kita gak bisa mengendalikan emosinya, ya kan? Ya ilmunya sih punya. Tapi ketika dalam kondisi tertentu, misalnya ngadepin orang yang betul-betul ngotot banget, kita kan kadang gimana sih? Nah, gimana biasanya mengendalikan kondisi-kondisi seperti itu? Masya Allah. Karena biasa pertama sudut pandang yang dulu diganti. Kita tahu fikih itu hanya bicara boleh atau tidak, halal haram, paling ditambah sunnah, mubah, makruh dan lain-lain. Tapi kita selalu tahu bahwa di atas fikih itu selalu ada yang namanya takwa. Dan kalau udah bicaranya takwa itu bukan bicara boleh atau tidak lagi, tapi bicaranya Allah suka atau tidak. Ya. Makanya kadang ketika bicara suatu hukum ini boleh nggak kata hukumnya? Misalkan baca komik misalkan. Iya, baca komik misalkan ternyata ada yang berpendapat nanti hukumnya begini dan begitu. Tapi akan selalu ada jenis orang yang aku nggak peduli itu hukumnya apa. Selagi aku tahu aku lebih akan disukai Allah dengan baca Quran bukan baca komik. Aku baca Quran, nggak peduli hukum baca komik itu apa. Dan itu amat sangat jauh lebih menenangkan sih sejauh ini. Dan kalau misalnya ternyata orang yang ngotot perbedaan, ya udahlah. Kalau kata Imam Syafi'i bisa mengambil sudut pandang. Kalau memang sulit untuk memberitahu lalat bahwa bunga itu lebih indah daripada sampah gitu ya. Insya Allah. Walaupun itu keras Insya Allah dari beliau, tapi ya memang nanti akan terbagi dua ketika kita nyampein kebenaran. Ada dua, yang cerdas dia akan malu terus pengen berubah, atau juga akan ada orang yang malah tersinggung dan malah jadi marah dan yang lain-lain. Ya sudah, itu sudah. Makanya alhamdulillahnya kita ditugasin sama Allahnya memang fadzakir innama anta mudzakir, udah sampein, ingetin. Kita tidak disuruh menguasai orang lain, lasta alaihim bimusaitir. Engkau tidak berkuasa di atas yang lainnya. Karena justru ketika dalam dakwah terus ada perbedaan, yang kami yakini itu justru dakwah baru akan jadi berat kalau kita mewajibkan diri kita untuk orang itu harus jadi soleh gara-gara kita. Wah, itu gimana caranya? Ya, sedangkan kata Allahnya tadi cuma diperintah mengingatkan. Dan kalau memang manusia diberikan oleh Allah kemampuan untuk bisa mengubah manusia lainnya dengan mutlak, pasti satu dunia harusnya jadi soleh semua berkat dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata ya kita lihat kita masih disisakan banyak ladang, alhamdulillah, untuk sering terus mengingatkan. Jadi udahlah, lihat dari sudut pandangnya aja. Kadang kami berusaha mikir, ya Allah, kalau misalkan emang Allah mau, bisa dia yang jadi ahli taat, aku yang jadi ahli maksiat. Jadi kalau misalnya kita terpancing untuk berantem, berusaha mikir ini syaitan ngasih was-was nih untuk supaya malah jadi perpecahan dan lain-lain. Padahal kalau dipikir lagi, kita yang istilahnya padahal tahu ilmunya, jangan sampai ke bawah bahwa aku lebih pintar, aku lebih mulia, aku lebih suci. Enggak, ada aslinya kami yakini kalau Allah nggak titipkan itu, Allah nggak izinkan kita untuk bisa memiliki itu semua, titipin ilmunya, pengen ibadah dan lain-lain. Enggak juga. Maka kadang, karena syaitan tahu, syaitan nggak suka kalau misalkan manusia itu berdakwah, berbuat kebaikan. Tapi syaitan juga sulit untuk membuat orang beres ngaji itu langsung ngerampok bank dan yang lain-lain. Maka cara paling mudah bagi diri mereka untuk ngeganggu manusia biar pahalanya gugur, dibikin jadi bertengkar, dibikin jadi ngerasa diri lebih suci, dibikin jadi ngerasa diri ini lebih baik. Padahal enggak lah. Kalau aslinya kita jujur-jujuran siapa diri kita,
benar-benar berpikir bukan apa yang orang tahu tentang diri kita, tapi apa yang Allah tahu tentang diri kita. Orang belajar tuh 3 tingkatan. Dia belajar, dia lalu menjadi sombong, yang baru-baru biasanya. Yang kedua, dia akan belajar makin dalam lalu menjadi tawadu. Dan akan ada yang belajar benar-benar dalam, tapi justru ngerasa dirinya nggak ngerti apa-apa. Oh, kemarin yang bicara, radhiyallahu anhu, maka udahlah, apalagi itu yang dicari. Anggaplah akhirnya kita menang perdapatan juga. Yang didapat cuma hawa nafsu yang terpuaskan. Nggak jadi kebaikan juga. Iya. Ya gitulah. Ini kadang tuh problem utamanya tuh pada ego ya. Ego. Jadi lo tuh ngerasa bahwa diri lo itu super powerful. Karena sudut pandangnya itu masih sangat sempit, bahkan diri sendiri. Orang itu ketika bercermin, maka yang dia lihat hanya dirinya, sehingga dia ngerasa oh inilah aku yang begini dan begini. Tapi coba sudut pandangnya lebih luas di konteks keluarga. Aku hanyalah salah satu dari orang-orang di rumah ini. Iya. Masya Allah. Kalau baik ya aku salah satu orang baik di antara orang baik di sekeluarga ini. Sudut pandangnya lebih luas, satu kampung, aku hanyalah salah satu orang pinter di antara orang-orang pinter di kampung ini. Sudut pandangnya kalau sampai negara, dunia, bahkan semesta, pada akhirnya aku tiada. Nggak kelihatan aku itu. Yang ada hanyalah cahaya Allah yang kemudian berada di semesta ini. Masya Allah. Jadi aku begini ya karena Allah memberikan 2 kebaikannya kepadaku. Pertama, memberikan orang tidak tahu akan aibku. Orang buta akan aibku. Seandainya orang tidak buta dengan aib orang lain, mungkin kita ini akan saling risih melihat satu sama lain. Seandainya Allah bikin aib kita itu seperti bau, mungkin setiap hari kita kemana-mana maskeran, karena semua orang itu penuh dengan dosa. Dan yang kedua, kebaikan Allah adalah memberikan kita kesempatan untuk menjadi baik. Karena bahkan kepada Nabi Allah katakan wa bima rahmatin minallah lintalahum. Kalau bukan karena rahmat dari Allah, kamu gak akan bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Dan gue percaya bahwa gini ya, orang kayak gue dan Koh Denis yang sama ilmunya, yang sama antum lebih tinggi semuanya ya, mungkin jutaan di Indonesia. Orang yang lebih dari gua dan Koh Denis mungkin puluhan juta. Tapi kita dikasih kesempatan untuk berdakwah saat ini di sini, itu kan karena kebaikan Allah pada kita, dan karena juga Allah menutupi aib kita sehingga orang mau dengar omongan kita. Karena kekuatan utama dalam perbedaan menurut gua sih adalah trust, kepercayaan. Sehingga ketika kita ngomong dengan orang yang berbeda, tidak dianggap menista, tidak dianggap menghina, tapi dianggap berdiskusi dalam kebaikan lantaran saling percaya. Tapi kalau udah tidak saling percaya, tidak saling kenal bahkan, maka susah untuk bisa berdiskusi di tengah perbedaan. Makanya kata Allah di dalam suratul Hujurat, kata kuncinya itu di tengah perbedaan adalah ta'arufu. Dan ta'aruf itu menariknya adalah di antara satu dari 1/4 kata dalam Al-Quran yang hanya satu di Al-Quran. Jadi ada 3/4 kata-kata dalam Al-Quran itu diulang. Tapi hanya 1/4 yang tidak diulang, dan diantaranya adalah ta'aruf itu. Hanya di suratul Hujurat ayat ke-13 itu menunjukkan bahwa pentingnya saling mengenal, bukan mengenal ya, tapi saling mengenal satu sama lain. Bukan saya ke Koh Denis doang, tapi Koh Denis ke saya, saling. Dan itu saling itu bukan hanya sekali, tapi terus menerus mempelajari, karena manusia bisa berubah, manusia bisa berkembang, manusia itu dinamis dan lain sebagainya. Dan menariknya di ayat sebelumnya, ini penjelasannya Syekh Ali Jumat, surat Al-Hujurat ayat ke-12 berbicara tentang 3 hal. Jangan berprasangka, kemudian jangan memata-matai, dan jangan ngomongin orang di belakangnya. Ini penyakit di tengah perbedaan. Duga,
kok Dennis kok begitu ya, kayaknya dia pencitraan doang, kayaknya dia ini prasangka. Inna ba'dadh nih sesungguhnya itu dosa, praduga itu. Kemudian tajassus, dicari-cari, kok Dennis nih dulunya gimana, di Thailand ngapain, di scroll sampai paling bawah, penyelam yang handal untuk nyari kesalahannya, bukan nyari persamaannya dan kebenaran. Dan yang ketiga itu bergibah, ngomongin, dengan ketemu orang ngomong, menurut lo kok Dennis itu gimana, menurut lo kok Dennis gimana, sampai ketemu alasan untuk bertengkar, untuk merendahkan dan lain sebagainya. Makanya ya tadi yang dikatakan kok Dennis itu apa yang di dalam Thariqah Alawiyah, jalannya para habib, itu ada 5: ilmu, amal, ikhlas, khauf, takut kepada Allah, dan yang terakhir wara. Wara itu artinya kehati-hatian. Kalau ada 2 pendapat, ambil yang paling berat untuk kita terapkan sebagai bentuk kehati-hatian kita. Tapi kepada orang lain jelaskan semuanya dan biarkan dia memilih, termasuk yang paling mudah, karena kita tidak tahu kondisinya orang lain kan. Jadi orang Islam itu tegas ke dalam, lembut keluar. Kalau ke diri sendiri, ambil yang paling berat. Makanya kalau sholat sendiri, kata Nabi, baca surat yang panjang. Kalau jadi imam bagi orang lain, baca surat yang pendek, karena takut makmumnya ada yang kesemutan, ada yang udah ditungguin pesawat, ada yang udah ini. Masya Allah. Nah, kok terkait juga tentang perbedaan. Bagaimana kemudian kita bisa bersatu di tengah perbedaan yang sudah nyata itu. Jadi artinya ya udah emang beda, tapi menyatukannya itu dengan apa? Insya Allah. Salah satu yang menurut kami bisa diupayakan ya menggunakan itu semua. Jadi pertama tujuannya masih sama dulu, Bib. Tujuannya yang paling akhir ya tentu ultimate-nya adalah ridhonya Allah. Ya. Karena kalau misalnya udah pengen sama-sama ridhonya Allah, kita bicara sahabat dulu juga pengennya kalau bisa nimbrung terus sama Nabi. Tapi ada yang malah disuruh ke medan perang, ada yang disuruh menguasai bisnis, ada yang pengen ke medan perang malah disuruh pulang belajar. Ya. Tapi ketika sama-sama tujuannya satu, yuk pengen kumpul kepada Allah lagi, udah bismillah. Dan bahkan ketika tadi misalkan Nabi Yakub alaihissalam sebelum wafat ngumpulin anak cucunya di Al-Baqarah 133. Am kuntum syuhada id hadara Yaqubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Beliau cuma nanya satu. Ketika orang ngira kita punya kakek raja pengen sebelum wafat ngumpulin anak cucu, dikira bakal bagi warisan, cuma nanya satu. Ma ta'buduna min ba'di. Kalian tuh nyembah apa setelah aku? Selagi kita nyembahnya sama, satu tujuan yang sama, mangga terserah. Kamu mau jadi orang kaya atau belum kaya, mau jadi pejabat ataupun rakyatnya, mau jadi pemimpin ataupun rakyat siapapun itu, tapi selagi akhirnya tujuannya sama, yuk kita kumpul lagi nantinya tuh. Perbedaan nih tadi pasti ada dengan segala macamnya. Apalagi kita sekarang sedang berada di satu bangunan pun harus ada pintu yang terbuat dari kayu, harus ada yang terbuat dari semen, harus ada yang terbuat dari keramik. Kalau semuanya semen, semuanya kayu juga tidak akan seindah ini. Tapi kan balik lagi kan, yang mempersatukan itu semua adalah tujuannya kemana nih. Nah, kalau emang dari awal tujuannya udah mencar-mencar ya nggak akan ketemu juga, repot. Tapi kalau dari awal kita satu tujuannya dengan Allah berikan tadi, Allah dengan kan di ayat yang tadi Habib bacakan juga kan, yang Al-Hujurat ayat 13, di awalnya sebelum diperintahkan ta'aruf kan Allah menegaskan kan bahwa kalau Allah mau satu semuanya, gampang. Tapi kenapa dibikin beda-beda berbagai macam suku bangsa? Itulah kebijaksanaan Allah, Masya Allah, untuk supaya gimana caranya kita beda mah pasti, tapi tuh tujuan kita sama. Jadi kita persatukan dengan satu tujuan. Yuk sama-sama pengen disukain Allah, sama-sama pengen dapet ridho Allah. Karena kalau misalnya tujuannya masih belum itu, yuk jujur-jujuran. Selama ini kita juga udah ngejar keinginan kita, lebih banyak ngejar keinginan diri sendiri daripada keinginan Allah. Nggak bahagia-bahagia juga tuh. Selalu kita temuin yang kaya masih stres, yang punya pasangan tampan cantik rupawan masih pada selingkuh. Kan balik lagi tujuannya. Bismillah, mudah-mudahan kita selalu ingatkan. Makanya kadang cara kita berdakwah nggak langsung tegas, haram kamu, neraka kamu. Udah sebetulnya koruptor juga udah tahu korupsi itu nggak boleh. Tapi kan cara lebih enak kalau misalnya kita nyampein, ya udahlah, aku ngelakuin ini juga karena sayang. Kamu kalau misalnya begini, nanti kan kerugiannya buat kamu juga.
Dan kalau misalkan kamu melakukan yang sebaliknya, yang dapat kebaikannya kamu juga. Disentuh pakai hati dengan satu tujuan yang sama, yang sebetulnya orang-orang juga yakin dah, yang pada bermaksiat juga tahu dah saya teh pasti mati. Jadi sedang berjalan sama-sama ke tujuan yang sama. Ngapain kita belok-belok sana sini lagi dulu kalau ujung-ujungnya bakal kumpul di situ juga pengen. Jadi mudah-mudahan tujuan ini yang bisa mempersatukan cara kami. Kalau aku nambahin mungkin kata Imam Syafi'i kepada salah satu muridnya Yunus, di tengah perbedaan fokuslah pada persamaan. Yang sudah pasti kita lebih banyak persamaannya ketimbang perbedaannya. Persamaan paling dasar bahwa kita sama-sama manusia dan kita diperintahkan untuk ukhuwah insani, bersaudara dalam kemanusiaan. Siapa yang bukan saudaramu dalam agama, dia adalah saudaramu dalam kemanusiaan, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian mengingat bahwa perbedaan itu seperti tadi Ko Denis sampaikan, yang menciptakan Allah. Allah katakan dalam surat Hud ayat 118, kalau Allah pengen ya bisa Allah jadikan kamu satu umat saja. Tapi Allah yang menciptakan perbedaan untuk kita saling diuji, saling bersyukur dan lain sebagainya. Jadi kalau yang namanya manusia itu sudah pasti berbeda, bahkan sejak lahir. Artinya setiap perbedaan itu pasti ada yang kurang, ada yang lebih. Gimana yang lebih mengisi yang kurang meminta kepada yang lebih, sehingga seperti puzzle tuh saling melengkapi. Dan selama juga masih manusia, jalannya itu kan kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri. Jadi masih berbeda tuh. Dan berbeda itu yang bikin kita maju. Kalau sudah gak mau berbeda namanya pocong jalannya, lompat lagi. Dan saya punya analogi gini Pak Denis. Gimana? Jadi sapu lidi itu kalau tercerai berai, dia jadi sampah. Tapi begitu dia bersatu, dia justru menjadi alat pembersih sampah. Jadi itulah kekuatannya. Dan benar yang tadi katakan Ko Denis, kita berbeda kayak ruas jari ini, tapi selama tujuannya satu, kalau kita berfokus ke sini, maka ini akan menjadi kekuatan bagi ini. Tapi kalau kita berfokusnya ke sini, ini ya kuat, tapi kekuatannya hanya satu jari. Tapi kalau berfokusnya di sini, kekuatannya menjadi 5 jari. Maka sebaiknya tujuan, persamaan, bahwa ini semua datang dari Tuhan, bahwa perbedaan itu realita, itu sebaiknya menjadi fokus kita agar kita bisa bersama meski berbeda. Wah, jangankan dengan yang berbeda agama, yang sesama muslim aja ya pada bisa beda. Jelas, yang gini deh, yang satu guru aja Ko Denis dengan murid-murid Agim yang lain, saya dengan murid-murid Al-Bidan yang lain, ya berbeda. Minimal yang pasti berbeda. Dan antara saya dengan murid-murid Habib Jindan yang lain dan Ko Denis dengan murid-murid Agim yang lain, apa? Gaya dakwahnya. Kita paling aneh gaya dakwahnya. Paling beda sudah, yang lain pakai sorban, pakai gamis, ngomong tentang hal-hal yang begini dan begitu. Ini kayak boy band. Tapi ya itulah kita dipesankan oleh guru kita. Ini amanat yang Tuhan kasih, yang mungkin tidak semua orang diberi. Masya Allah. Terima kasih Ko Denis. Terima kasih Habib, mohon selalu doanya, mohon selalu dinasehati. Mohon selalu untuk terus istiqomah ya. Amin ya Allah. Karena itu tantangannya. Kalau udah dakwah tuh kadang saya tuh yang selalu saya khawatirkan gak istiqomah. Karena kan sekarang tuh pendakwah kadang dianggap artis sama orang kan. Nah saat itu kita tuh diuji tuh, ini tetap menjalani keartisannya dalam konteks dakwah atau sudah benar-benar jadi industri. Itu yang diingat terus. Semoga bisa saling mengingatkan. Amin. Mohon nasihatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.